Pernah gak lo ngerasa lo udah mikir mateng-mateng tapi tetap aja salah? Atau lo yakin sama sesuatu, padahal lo cuma milih informasi yang lo suka aja? Kita pikir kita itu rasional dan objektif, padahal kita cuma manusia yang terjebak di dalam pikirannya sendiri. Dan inilah jarang dibahas oleh orang, yaitu bias kognitif. Sesuatu yang diam-diam ngendaliin cara kita ngambil keputusan setiap hari. Pikiran kita tuh kayak Google, kita hanya cari informasi apa yang pengen kita suka. Misalnya lo yakin kalau vaksin itu berbahaya, kemudian pas lo cari di Google, lo cuman klik atau cari berita-berita yang mendukung kepercayaan lo sendiri. Ketika ada yang bilang vaksin itu aman, lo skip berita yang gak mendukung kepercayaan lo. Itu yang disebut dengan confirmation bias. Kita nggak nyari kebenaran, kita cuma nyari pembenaran. Dan ini bahaya, karena lama-lama kita hidup di dalam versi kita sendiri, bukan realita. Baru baca satu buku tentang bisnis, langsung ajak orang untuk buka usaha. Baru nonton satu video self-improvement, lo kemudian langsung bilang ke temen lo kalau dia nggak bersyukur. Itulah yang dinamakan Dunning-Kruger Effect. Ketika kita baru tahu dikit, seolah-olah kita yang paling mengerti. Ironisnya, semakin banyak lo tahu, maka semakin lo sadar. Banyak banget yang sebenarnya belum lo ngerti. Bayangin lo lagi rapat. Nah, di dalam rapat itu ada satu keputusan, semua orang setuju dengan keputusan itu. Tapi lo tahu kalau misalkan keputusan itu kurang bagus atau bahkan salah. Dalam rapat itu, tapi lo milih diam aja. Karena lo takut nanti dikira so tahu, atau bahkan lo gak mau cari ribut. Itulah yang dinamakan group think. Kita lebih milih ikut-ikutan daripada mikir sendiri. Dan ini gak cuma di kantor, bisa di sekolah, komunitas, bahkan keluarga. Kadang kita lebih takut gak disukai daripada mikir jadi yang lebih beda. Pernah nonton film jelek tapi lo tonton sampai habis karena lo ngerasa sayang udah nonton sampai di tengah-tengah. Nah, sekarang bayangin kalau misalkan hal itu terjadi pada hubungan atau kerjaan lo yang setiap hari bikin lo capek, tapi lo bilang gue udah terlanjur jauh, udah ngeluarin banyak hal dan gak mungkin gue berhenti di tengah-tengah. Itu namanya sunk cost fallacy. Kita terus bertahan bukan karena itu layak, tapi kita udah terlanjur ngasih terlalu banyak. Padahal kadang cara yang paling waras itu adalah bukan bertahan, tapi berhenti. Dan masih banyak bias lain yang ngendap di pikiran kita. Contohnya ada anchoring bias, terlalu percaya sama informasi pertama yang kita dapat. Contohnya kayak diskon, padahal harganya emang segitu dari awal. Terus ada halo effect, seorang yang penampilannya keren, kita langsung menganggap orang itu pintar, orang itu baik, dan bisa dipercaya. Hati-hati kita suka tertipu sama penampilan. Kemudian ada negativity bias, komentar jelek 1 biji bisa ngalahin pujian 10 biji. Alasannya, karena otak kita lebih cepat nangkep bahaya daripada kebaikan. Otak kita bukan mesin kebenaran, dia cuma alat yang sering dikendalikan oleh bias, emosi, dan ego. Tapi kabar baiknya, semua bisa mulai berubah ketika kita mulai sadar. Sadar kalau kita nggak selalu benar. Sadar kalau nggak semua isi kepala kita itu fakta. Dan dari kesadaran itulah muncul yang namanya berpikir jernih. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir ulang, klik like, share, dan tulis di kolom komentar bias mana yang paling sering lo alami. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa, hidup kudu mikir.